Jumpa lagi di channel kita semua, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Sang Penguasa Elemental. Bab 46-50. Bab 46. Ice 24, yang merupakan satu dari tiga yang terkuat di antara generasi muda bangsa Blue Ice Warrior, sejak kecil sudah dilatih dengan keras oleh ayahnya. Jenderal Five sangat ketat dalam hal peningkatan kekuatan putrinya itu. Karena Jenderal Five sangat terobsesi dengan kekuatan, dan ia selalu memiliki prinsip, jika ia lemah terhadap apapun maka sesuatu itu akan mulai menekannya. Ego yang tinggi itu, adalah warisan turun-temurun bagi ras kesatria petarung seperti bangsa Blue Ice Warrior. Karenanya Ice 24 lebih diperlakukan sebagai seorang putra dibandingkan seorang putri. Sejak berusia 10 tahun, ia sudah mulai mengikuti misi-misi berbahaya, yang bahkan seorang pria dewasa dari bangsa Blue Ice Warrior pun, mungkin akan berpikir dua kali untuk menjalankan misi-misi tersebut, namun gadis kecil itu justru mengikutinya tanpa keraguan ataupun rasa takut sedikitpun. Disinilah dia sekarang. Selain para jenderal dan beberapa bawahan mereka, tidak ada seorang pun yang berada di atas level Ice 24. Dia bahkan menjadi peringkat ketiga terkuat. Bagi para generasi muda, hanya ada Pangeran Putra Mahkota dan Sang Putri Suci yang memiliki level kekuatan di atasnya. Selain mereka berdua tidak ada seorang pun dari generasi muda bangsa Blue Ice Warrior yang bisa dibandingkan dengan putri tunggal Jenderal Five tersebut. Di bukit belakang rumah Axel. 5 sosok yang sedang berkumpul di sana menatap jauh ke langit yang masih gelap. Tiba-tiba Tristan mengernyit, lalu ia berkata dengan serius, "Kakak ipar, aku rasa ada sesuatu di belakang Megatrix yang ikut memasuki atmosfer bumi. Aku bisa merasakan 5 pancaran energi yang cukup kuat sedang menuju kemari. Satu dari mereka bahkan sebanding dengan level kakakku." "Kau benar Tristan, aku juga samar-samar bisa merasakan energi mereka," jawab Axel datar, ia tak memperlihatkan ekspresi apapun di wajahnya. "Lalu apa yang harus kita lakukan Sel?" tanya Lilian. "Tentu saja kita harus bersiap. Tekan energi kalian sebelum mereka merasakan pancaran energi kita. Tristan, kamu bersiaplah dan temui mereka nanti, sedangkan kalian bertiga ikut aku masuk ke dalam Megatrix, untuk melihat kondisi Evelyn." Baik kakak ipar," jawab mereka berempat serempak. Dari sudut pandang Tristan, kini ia bisa melihat sosok Axel mulai mirip dengan Tuan Muda Alex. Hanya saja, Alex cenderung tertutup dan penyendiri, sebaliknya Axel lebih terbuka dan mudah diajak bergaul. Sekarang di hati Tristan, dia benar-benar melihat pria yang menjadi kakak iparnya, yang sebenarnya hampir 3000 tahun lebih muda darinya itu, seperti sosok agung, yang harus sangat ia hormati. "Kakak ipar, aku sudah menyiapkan 5 mini Megatrix yang kau minta, selain bisa dijadikan kendaraan, mini Megatrix itu juga bisa dipergunakan sebagai armor pelindung saat bertarung. Apakah kau ingin mencobanya sekarang?" kata Tristan menawarkan. "Aku hanya minta 1, tapi kau langsung membuatkan 5. Kinerjamu benar-benar cakap Tristan, aku menyukainya," puji Axel penuh ketulusan. Lilian yang mendengar Axel memuji adiknya, merasa sangat senang. Akhirnya setelah sekian lama, ia bisa merasa hidup mereka kembali nyaman, mereka tak lagi merasakan ketakutan, karena selalu dihantui bayangan Black Cyborg dan pasukannya. Dalam hatinya ia sangat menyesali yang terjadi, jika saja mereka bertemu Axel sebelum Black Cyborg menjebak Lord Maxim dan Tuan Muda Alex, mungkin keluarga, bangsa dan planet mereka tidak harus mengalami malapetaka semengerikan itu. Axel melihat senyuman di wajah Lilian yang tadi mereka indah kini mulai memudar dan berganti dengan kesedihan, ia menarik Lilian ke dalam pelukannya, lalu ia berbisik lembut, "Sudahlah, yang sudah terjadi itu adalah takdir, kita tidak bisa terus menyesali semuanya, yang harus kita lakukan adalah terus melangkah maju, kemudian mengembalikan kehormatan bangsa Blue Light Spartan seperti semula." Bab 47. Lilian akhirnya meneteskan air matanya di pelukan kekasih hatinya itu. "Sel, harusnya kita bertemu lebih awal, jika itu terjadi mungkin semuanya tak akan menjadi seburuk ini," kata Lilian meracau. "Aku sudah bilang, itu semua adalah takdir. Mungkin Tuhan punya rencana lain untuk kita. Kau boleh menangis, tapi jangan biarkan tangisanmu itu menjadikanmu lemah." "Lilian, aku ini sebelumnya bukan siapa-siapa. Aku berusaha memperbaiki diriku dengan melihat kegigihan kalian berdua. Jika sekarang kau akan mulai melemah, maka apa lagi yang akan aku perjuangkan?" tambah Axel memberi semangat. Mendengar itu, Lilian kembali merasakan angin segar berhembus di hatinya,
ia makin mengeratkan pelukannya di tubuh Axel, sambil membenamkan wajahnya di dada pria tampan yang kini adalah kekasih hatinya itu. Axel menepuk bahu Lilian, lalu dengan bercanda ia berkata, "Tidakkah kau merasa dirimu terlalu curang? Lihat dua orang di sana sedang menatapmu dengan iri." Lilian lalu mengangkat kepalanya dan menyeka air matanya, dia lalu menepuk pelan dada Axel sambil berkata manja, "Kau jahat sekali, kau selalu saja menggodaku." Axel dan kedua wanita itu tersenyum geli melihat wajah Lilian yang bersemu merah karena malu. "Baiklah Tristan, ayo mulai jelaskan." Perintah Axel selanjutnya. "Baik kakak ipar," jawab Tristan. Kemudian ia mulai memanggil kelima mini Megatrix itu dan menjelaskan semuanya secara perlahan dan terperinci. 30 menit kemudian, kelima mini Megatrix itu telah masing-masing memiliki pemilik. Axel merubah miliknya menjadi mobil Ford GT MT2, berwarna abu-abu. Lilian merubah miliknya menjadi Lamborghini Aventador S Roadster, berwarna biru muda. Catherine tetap dengan Audi A5 merahnya. Sementara Olivia memilih BMW Z4 berwarna putih. Sedangkan Tristan, ia memilih Toyota GR Supra berwarna hitam. Seketika, 5 mobil mewah dengan berbagai warna itu berjejer rapi di depan mereka. Tristan lalu mulai menunjukkan cara merubah mobil mereka menjadi armor. Ia mendekat pada mobil Supranya, lalu berkata, "Mini Megatrix, mode armor tempur." Seketika itu mobil Supra hitam itu berubah menjadi armor hitam yang menutupi seluruh bagian tubuh Tristan. Meskipun armor ini terbuat dari baja metal super kuat, namun teknologi canggih yang tertanam di dalamnya menjadikannya sangat ringan, fleksibel, dan nyaman digunakan. Kata Tristan menjelaskan. Ia bergerak, melompat, dan berlari, mendemonstrasikan armor pelindung mini Megatrix tersebut. Begitu diaktifkan, armor ini juga bisa terkoneksi dengan pikiran dan kemampuan penggunanya. Armor ini juga memiliki fitur penerbangan dengan kecepatan maksimal 50 km per menit, teleport tak terbatas dengan jarak maksimal 50 km, serta mode transparan. Armor ini juga tahan panas hingga 100.000 derajat Celcius dan juga dingin di bawah minus 100.000 derajat Celcius. Juga bisa meredam benturan apapun yang terjadi di bagian luar, sehingga tidak akan menimbulkan efek apapun bagi pengguna di dalamnya. Lanjut Tristan menjelaskan. Mereka berempat yang mendengar penjelasan Tristan cukup terkesima, terutama Olivia dan Catherine, mereka merasa ini benar-benar teknologi yang luar biasa mengagumkan. Setelahnya, mereka berempat juga mulai mencoba menggunakan armor mini Megatrix itu dan mulai membiasakan diri. Tak sampai 1 jam, mereka semua sudah menguasai dan mampu mengendalikan sepenuhnya armor mereka itu. Seperti yang dijelaskan Tristan, armor itu sangat fleksibel dan bisa terintegrasi langsung dengan pikiran penggunanya, jadi apapun yang dipikirkan oleh penggunanya, armor itu akan otomatis menjalankannya. Olivia dan Catherine bahkan mulai terbang ke sana kemari, seperti burung yang baru saja lepas dari sangkarnya. Bab 48. Baiklah, sekarang kalian berempat, lakukan seperti apa yang sudah kukatakan sebelumnya. Perintah Axel. Setelah menatap mereka dengan seksama, ia kembali melanjutkan, Tristan, jangan memancing pertarungan, jika mereka datang dengan damai, maka jangan provokasi mereka, lihat apa yang mereka inginkan. Sebisa mungkin, tekan informasi yang bisa mereka dapatkan tentang kita. Baik kakak ipar. Jawab Tristan langsung. Catherine, begitu Megatrix itu mendarat kau dan Olivia segera masuk ke dalam, aku sudah memberimu izin akses. Sama seperti Lilian dan Olivia, mulai sekarang keputusanmu adalah keputusanku, jadi kau tidak perlu ragu. Perintah Axel tegas. Catherine yang biasanya begitu dominan, entah kenapa merasa sangat nyaman saat mendengar perintah dan melihat sisi Axel yang tegas ini, dalam hatinya rasa cinta yang luar biasa mulai membeludak memenuhi hatinya. Baik. Jawabnya singkat. Lilian, kau dan aku akan memperhatikan dari jauh, jika sampai salah satu dari mereka berani mengancam keselamatan kita, kau yang harus turun tangan. Aku akan berfokus penuh pada pemimpin mereka. Jika memang mereka tidak datang dengan damai, kita akan hancurkan mereka semua segera dalam waktu sesingkat mungkin. Baik, jawab Lilian. Kini tatapannya kepada Axel, benar-benar seperti seorang istri kepada suaminya. Setengah jam berlalu. Di kejauhan samar-samar Megatrix sudah mulai mendekat dengan kecepatan penuh. Axel memberi perintah pada Megatrix dengan berkata, Megatrix, lakukan pendaratan cepat tanpa suara dan segera buka pintu begitu pendaratan sukses. Sistem menerima perintah. Menjalankan mode pendaratan cepat. Pendaratan sukses. Membuka pintu. Perintah diselesaikan. Suas. Dalam sekejap,
Megatrix telah mendarat sempurna di depan mereka, saat itu suara pintu terbuka terdengar bersamaan dengan pintu Megatrix yang seketika terbuka. Catherine, Olivia, sekarang. Perintah Axel. Mereka berdua mengangguk lalu melesat masuk ke dalam Megatrix, setelah itu mereka kembali menutup pintu dari dalam. Tak berselang lama, sebuah pesawat yang besarnya seukuran sebuah rumah, mulai mendekat dan mendarat di sebelah Megatrix. Pintu pesawat itu terbuka dan 4 sosok turun, mereka berempat memiliki bentuk tubuh seperti manusia, namun mereka lebih tampak seperti bongkahan es yang berjalan. Dari 4 sosok itu, terlihat satu di antaranya seperti seorang wanita dan 3 lainnya adalah pria. Tristan yang melihat itu segera terbang mendekat. Dengan nada datar ia berkata, "Kalian telah memasuki atmosfer planet kami tanpa pemberitahuan, segera laporkan identitas kalian." Ia berkata dengan nada tidak terlalu lembut tapi juga tidak kasar. "Manusia bumi, kalian hanya peradaban tingkat 5, jangan bertingkah seolah kalian adalah yang terkuat." Ice 51 adalah yang berbicara. 51, jangan sembarangan bicara, Ice 24 sudah memperingatkan kita sebelumnya. Kali ini Ice 39 yang berbicara. Lalu Ice 75 maju beberapa langkah, dan berkata dengan sopan, "Maafkan kecerobohan teman kami Tuan. Perkenalkan, aku adalah Ice 75, kami adalah bangsa Blue Ice Warrior, dari Ice Planet di galaksi Andromeda. Kami kesini karena mengikuti pot itu, sebelumnya pot itu melintas di luar atmosfer planet kami dan kami penasaran lalu mengikutinya, kami sama sekali tidak punya niat buruk." Kata Ice 39 menambahkan. "Benar sekali, kami sama sekali tidak berniat mengganggu planet ini, mohon izinkan kami untuk memeriksa dan membawa pot itu kembali ke planet kami, dengan begitu kami akan segera pergi." Kata Ice 51, dengan tidak tulus dan raut wajahnya menampilkan ekspresi meremehkan. Bab 49. Tristan yang melihat itu sedikit tersinggung. Ia merasa Ice 51 sedang meremehkan dirinya. "Maaf, aku tidak bisa membiarkan kalian membawanya, itu adalah pot milikku." Jawab Tristan sopan. "Kalian sudah lihat, kan? Makhluk rendahan ini memang tidak bisa diberi kesempatan, sebaiknya kita rebut saja pot itu secara paksa dan kita segera kembali setelah itu." Kata Ice 51 merendahkan. "Maaf Tuan, bisakah Anda membuktikan jika pot itu benar milik Anda?" Kali ini Ice 42 yang sejak tadi diam pun ikut menimpali. Tristan tidak menjawab pertanyaan itu, dia hanya berkata, "Megatrix, aktifkan mode transparan." Dan seketika itu Megatrix langsung menghilang. Mereka berempat yang menyaksikan itu terpana, karena melihat kecanggihan Megatrix. "Sudah kuduga, itu adalah mesin dari peradaban kelas atas, tidak mungkin makhluk rendahan sepertimu adalah pemiliknya." Kata Ice 51 tak percaya, dengan nada yang semakin memprovokasi. "Kalian percaya atau tidak aku tidak peduli, sekarang kalian silahkan tinggalkan planet ini, sebelum aku bertindak." Ancam Tristan yang tampak mulai terprovokasi. "Tuan, aku perhatikan tampaknya kau cukup sombong." Suara dingin seorang wanita tiba-tiba terdengar. Setelah itu tampak satu sosok lagi berjalan keluar dari pesawat itu, saat sosok itu muncul Tristan bisa merasakan tekanan besar yang memancar dari tubuh wanita itu. "Aku sudah mengatakan pot itu adalah milikku, dan aku tidak bisa membiarkan kalian membawanya. Jika kalian memaksa, aku terpaksa akan melawan dengan cara kasar." Kata Tristan dengan nada suara makin meninggi. "Hanya kau sendiri. Tampaknya kau terlalu melebih-lebihkan kemampuanmu." Kata Ice 24, yang kini juga ikut memprovokasi. "Ice 24, bukankah sebelumnya kau bilang kita harus bersikap sopan?" Tanya Ice 75 bingung. "Aku tarik kembali perkataanku sebelumnya, sekarang aku ingin membawa pot itu kembali ke planet kita dengan cara apapun." Jawab Ice 24 dengan makin menaikkan pancaran energinya. Ice 24 terbiasa dihormati dan didengarkan perintahnya. Ketika mendengar nada suara Tristan yang tinggi, ia merasa Tristan sedang membentaknya. Seketika egonya sebagai wanita, dan harga dirinya sebagai salah satu generasi terkuat di rasnya, merasa martabatnya sudah diinjak-injak. "Kalian ambil pot itu dan bawa kembali, jika ada yang berani menghalangi, musnahkan saja." Perintah Ice 24 dengan penuh emosi. Mereka tidak punya pilihan, karena Ice 24 adalah pemimpin mereka, perintahnya adalah hal mutlak yang tidak boleh dibantah. Seketika itu, mereka bertiga pun melesat mendekati pot itu, hanya Ice 75 yang tetap diam, berdiri di tempatnya. Tristan yang melihat itu, segera menghadang mereka, lalu terjadilah pertarungan 3 lawan 1. Meskipun secara individu, Tristan memiliki level kekuatan yang sedikit lebih tinggi dari mereka bertiga,
namun seperti kata orang, kekuatan ada dalam jumlah, dalam sekejap Tristan sudah mulai terdesak. Axel yang melihat kejadian itu, langsung berkata pada Lilian, bergeraklah sekarang, jatuhkan ketiga orang itu, tapi jangan bunuh mereka dulu, aku akan menginterogasi mereka nanti. Baik. Jawab Lilian, lalu ia melesat ke arah pertarungan itu, dan langsung ikut bergabung dalam pertempuran. Dalam sekejap, kondisi langsung berbalik. Ketiga orang itu mulai merasa tertekan, saat mereka mulai dipukul mundur secara perlahan, mereka baru menyadari, jika wanita yang baru muncul itu, ternyata memiliki level yang sama dengan Ice 24. Bab 50. Itu membuat mereka sedikit ketakutan dan bingung, bagaimana mungkin ada orang selevel itu di planet yang memiliki peradaban tingkat rendah ini. Di dalam pot Megatrix. Catherine dan Olivia sudah berkeliling selama beberapa waktu, sampai akhirnya mereka tiba di ruang kendali. Mereka melihat, sesosok tubuh transparan dengan cahaya biru redup yang berkedip di dadanya, tengah terbaring di lantai. Catherine segera menghubungi Axel dan memberitahunya. Lalu dalam sekejap Axel sudah berada di dalam pot Megatrix itu, ia langsung melihat Evelyn yang terbaring di lantai. Ia segera berlari mendekat dan mengangkat tubuh Evelyn, sambil menjelaskan singkat, ini adalah Evelyn, dia adalah putri dari Lord Maxim Roger, pemimpin planet Orion. Setelah itu ia memasukkan Evelyn ke dalam tabung perawatan dan menutup tabung itu, segera cairan biru langsung memenuhi tabung itu dan proses perawatan Evelyn dimulai. Kalian tetap di sini, aku akan keluar dan membantu Lilian dan Tristan, mereka sedang bertarung dengan orang-orang itu. Perintah Axel cepat. Oke Sel, kamu hati-hati. Bisik Olivia lirih. Apa kamu tidak butuh bantuan kami? Tanya Catherine ragu. Yang aku butuhkan sekarang adalah sebuah kecupan dari kalian berdua. Kata Axel menggoda. Dasar Axel sialan, di saat seperti ini kamu masih bisa bercanda. Kata Catherine kesal. Sementara Olivia hanya tersipu. Bagaimana, kalian mau memberiku atau tidak? Jika tidak, aku akan pergi dengan sedih. Kata Axel memaksa. Saat itu dengan ekspresi tak berdaya, Catherine dan Olivia mulai mencium pipi Axel dari kanan dan kiri. Saat baru saja bibir mereka sedikit menempel di pipi Axel, Axel tiba-tiba sudah menghilang. Mereka yang masing-masing tubuhnya sedang condong ke depan, seketika kehilangan keseimbangan dan dalam sekejap dua bibir merah gadis itu pun sudah menempel. Dengan cepat mereka memperbaiki posisi, lalu saling tersenyum canggung. Saat tiba di luar, Axel melihat Tristan telah terhempas sejauh beberapa meter, begitu pula dengan ketiga orang yang tadi mengeroyoknya. Sekarang hanya tersisa Lilian dan Ice 24 yang tengah bertarung. Sekilas pandang, mereka sepertinya bertarung imbang, namun lama-kelamaan, Lilian sepertinya mulai terdesak. Ia yang baru saja naik ke level energi tingkat 6, tentu saja belum sebanding dengan Ice 24 yang sudah berada di level itu selama bertahun-tahun. Menyadari keadaan itu, Ice 24 mulai memasang senyum licik. Ia mengerahkan seluruh kekuatannya, lalu ia berhasil memukul perut Lilian hingga ia terlempar ke belakang. Ia lalu segera mengangkat tangannya ke udara, lalu memanggil senjata andalannya dengan berteriak, Blue Eyes White Hammer. Saat itu, sebuah palu besar berwarna putih, dengan gagang berwarna biru, yang terbuat dari es muncul di tangannya. Lalu ia melesat mendekati Lilian, dengan tanpa belas kasihan ia hendak menghujamkan palu besarnya itu ke tubuh Lilian. Saat palu itu berayun, Lilian bisa merasakan hembusan angin kencang bertiup ke arahnya. Ia tidak bisa bergerak, ia hanya terdiam dan memejamkan matanya dengan pasrah, seolah ia telah siap menghadapi kematian. Tristan yang melihat itu, dengan cepat segera bangkit dan melesat ke arah itu, namun sudah terlambat, palu itu sudah terlebih dahulu menghantam tubuh Lilian. Bang! Terdengar suara keras yang memekakkan telinga. Angin bertiup kencang dan debu berterbangan, tepat saat itu suasana menjadi hening seketika. Beberapa saat kemudian suara yang aneh mulai terdengar. Krek, krek, krek. Suara itu seperti suara kulit telur pecah. Boom! Diiringi suara ledakan kecil, tiba-tiba Blue Eyes White Hammer yang dipegang Ice 24, seketika hancur berkeping-keping. Semua orang memandang kejadian itu dengan mata terbelalak. Setelah semua debu terbang tertiup angin, terlihat sesosok pria tampan yang berdiri di depan Lilian dengan satu tangannya mengepal dan terangkat ke udara. Tangan itu berwarna abu-abu, seolah dilapisi dengan baja super keras. Pria itu tersenyum, namun senyuman itu tampak sangat menakutkan. Ia berkata dengan nada datar, siapa yang sudah memberimu keberanian untuk menyentuh kekasihku? Bersambung.